أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk talabul ilm, di mana kita kumpul di satu majlis di bait atau di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencatat satu amal kebaikan untuk kita semua dan Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din azakumullah. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk membahas hadis yang ketiga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah membahas hadis pertama dan hadis kedua di waktu lampau yang sudah lama karena terputus majelis ilmu ini dengan datangnya wabah COVID-19. Hadis yang ketiga ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkaitan masalah niat. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pertama kita bahas masalah takhrijul hadis. Hadis Umar bin Khattab ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan kecuali beliau. Jadi hadis ini adalah gharibun fi awwalihi wa masyhurun fi akhirih. Hadis ini gharib, diriwayatkan oleh satu orang, tapi masyhur menjadi banyak setelah melewati empat orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah. Yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab adalah Alqamah bin Qais al-Laythi, Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi, yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi adalah Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari kurang lebih 200 orang yang meriwayatkan, mencapai 200 orang. Jadi Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat, didengar oleh Umar bin Khattab. Yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab siapa? Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Dari Alqamah bin Waqqas al-Laythi yang meriwayatkan dari beliau adalah Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kemudian setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari banyak para muhaddisin yang meriwayatkan dari beliau. Jadi hadis ini disebut hadis gharib.
Karena meriwayatkan cuma satu, kemudian di awalnya itu gharib, kemudian di akhirnya itu adalah masyhur, banyak, kurang lebih 200 perawi. Ikhwani fi din azakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kunyahnya adalah Abu Hafs, padahal anaknya namanya Hafsah, perempuan. Kenapa dijuluki dengan Abu Hafs? Nah, hadzal tarkhim, sebagian para ulama mengatakan tarkhim itu adalah seperti itu. Walaupun dia kunyahnya perempuan, tapi kita ambil yang mudzakarnya, yang lakinya. Contoh misalkan satu orang memiliki anak Sa'idah, kita juluki dia dengan Abu Sa'id, boleh seperti itu. Rasulullah SAW memanggil Aisyah radhiyallahu anha ya Aish, padahal sini ya Aisyah, itu ditarkhim, boleh seperti itu. Nah, Umar bin Khattab kunyahnya itu Abu Hafs, dijuluki dengan Al-Faruq karena dia yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Masuk Islam di tahun yang ke-6 setelah Rasulullah SAW diutus. Kemudian dia menjadi seorang khalifah di tahun yang ke-13 setelah Hijriah. Setelah hijrah Rasul tahun 13, beliau menjabat seorang khalifatul muslimin dan dijuluki satu-satunya yang pertama kali dijuluki Amirul Mukminin adalah beliau. Salah seorang sahabat yang dijuluki dengan Amirul Mukminin satu-satunya yang pertama kali adalah beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk Islam, banyak kaum muslimin yang sangat bahagia dengan masuknya beliau di dalam Islam ini. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu tergantung niat-niatnya. Kalimat sesungguhnya ini adalah hasr, pembatasan. Amalan itu dibatasi oleh niatnya. Kalau seandainya niatnya itu salihah, niatnya itu benar, baik, maka akan diterima oleh Allah. Kalau seandainya niatnya itu tidak baik, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara salihah dengan fasidah. Fasidah itu rusak. Kalau salihah akan diterima oleh Allah, fasidah rusak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu yang akan diberikan pahala itu tergantung pada niatnya, dan yang tidak diberikan pahala juga tergantung niatnya. An-niyat jam'u niyah, jamak dari niat. Yang dimaksud di sini adalah al-qasdu wa azmul azmi wa azmul qalbi ala amri minal umur. Yang dimaksud di sini adalah tujuan dan keinginan dan tekad yang kuat untuk atas suatu perkara yang akan dia lakukan. Itulah niat. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa, dibatasi juga sesungguhnya seseorang itu apa yang akan dia lakukan tergantung yang ia niati. Kalau niatnya itu lillahi ta'ala salihah maksudnya, maka akan diberikan pahala. Kalau fasidah, rusak karena untuk selain Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu hanya bertujuan untuk mendapatkan dunia, au ila imra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi dari Mekah ke Madinah hanya untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai yang ia niatkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan wa inna malikul imri'in ma nawa,
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rasulnya, maka hijrahnya itu akan diberikan pahala oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan rasulnya, artinya akan dibalas. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang hendak ia tuju atau seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka tidak ada tikror, tidak ada seperti yang pertama. Kalau yang pertama fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Sedangkan kalau urusan masalah dunia dan seorang wanita, itu hijrahnya ila ma hajar, maka hijrahnya sesuai yang ia niatkan. Kenapa tidak diulangi fa hijratuhu ila dunya aw imra'atin yang aw ila imra'atin yang kihuha? Seharusnya kan jawabannya seperti itu. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, maka hijrahnya juga akan diterima oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau seorang wanita, hendaknya maka hijrahnya juga untuk dunia dan seorang wanita. Tapi tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Para ulama mengatakan li haqaratid dunya, karena hinanya dunia ini. Orang hijrah beribadah karena tujuan dunia, atau seorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena seorang wanita yang hendak nikahi, itulah tujuan yang sangat hina. Hadis ini berkaitan dengan satu kejadian. Ada seorang yang disebut dengan Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Ada salah seorang yang hijrah hanya bertujuan mendapatkan Ummu Qais. Ummu Qais ini ada di Madinah. Nah, seseorang yang hendak menikahi dengan Ummu Qais ini ada di Makkah. Dia tidak mau menikah dengannya sampai si laki-laki tadi hijrah ke Madinah. Oleh karenanya dia hijrah bersama yang lainnya ke Madinah hanya dengan satu tujuan, menikahi Ummu Qais ini. Tapi wallahu alam apa ada kaitannya dengan kejadian ini? Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan hadis ini seperti itu kepada Umar bin Khattab. Dan di sini keterangannya Umar bin Khattab juga tidak menerangkan bahwa hadis ini berkaitan dengan seseorang yang hijrah karena ingin menikah dengan Ummu Qais. Tidak ada. Ikhwani fi din azakumullah, hadis ini adalah hadis yang mencakup segala sesuatu kebaikan, semua kebaikan, di mana wajib bagi seorang mukmin agar dia selamat dan bermanfaat amalannya itu dengan meniatkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang benar. Niat yang benar ini Masya Allah diawali dengan amalan kita orang ini meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya kita ini mencari keridhoannya. Dan ini amalan batin yang seseorang itu dan wajib bagi kita semua itu terus menerus untuk memperhatikan. Karena hati ini adalah yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan. Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Nah, termasuk ketetapan hati kita di agama kita itu adalah meluruskan niat. Meluruskan niat. Artinya setiap aktivitas kita untuk melaksanakan suatu amalan ibadah itu, kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian para ulama di antaranya Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, dia mengatakan ma'alastu syai'an ashadda alayya mu'alajati min niyati. Aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang susah untuk aku kendalikan dalam suatu amalan itu lebih dari memperbaiki niatku ini. Karena terkadang satu orang awalnya niatnya ikhlas, di tengah-tengah dia pudar dengan niatnya itu.
Awal-awalnya dia niatnya ikhlas, tapi di tengah-tengahnya berubah. Sedangkan innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Ikhwani fid din, azakumullah. Kalau seseorang meniatkan dalam amalannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita petik. Yang pertama adalah hadis ini adalah salah satu hadis yang menerangkan tentang Islam secara keseluruhan. Jadi kalau antum membaca 3 hadis, ada 3 hadis. Yang pertama hadis Umar bin Khattab ini yang membahas masalah niat. Yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak pernah dilakukan olehku, maka akan tertolak amalannya. Kemudian yang ketiga hadis An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat An-Nu'man bin Bashir. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. 3 hadis ini adalah madarul Islam. Maksudnya madarul Islam, Islam itu tidak lepas dari 3 hal ini. Barang siapa bisa menghafal dan mengamalkan 3 hadis ini, insyaallah akan menjadi lebih baik dalam Islamnya. Dia akan memahami Islam dengan lebih baik dan akan mengamalkannya pun dengan yang lebih baik. Hadis yang pertama hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini berbicara masalah niat, di mana patokan untuk semua amalan-amalan hati. Karena amalan hati adalah amalan yang lebih penting dibandingkan amalan anggota tubuh. Itulah yang menentukan antara besar atau kecilnya amalan. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang diriwayatkan Imam Bukhari, adalah hadis yang berkaitan dengan a'malul jawarih, amalan anggota tubuh. Tapi kalau hadis Umar bin Khattab berkaitan dengan masalah hati, amalan hati ini. Masalah niat itu diantaranya dengan satu orang ketika sebelum melakukan suatu amalan itu dia meniatkan, itu bisa untuk membedakan mana yang namanya ibadah dan mana yang namanya al-adah. Ini penentu niatnya. Seperti satu orang akan melaksanakan ibadah, kemudian dia harus meniatkan apakah ibadah ini ibadah fardu, suatu hal yang wajib, atau yang sunnah. Kita sholat maghrib adalah fardu, suatu kewajiban. Kemudian setelah itu kita berzikir, kemudian sholat sunnah. Apa yang bisa membedakan adalah niat. Kalau satu orang tidak membedakan dengan niatnya, maka tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang sebelum melaksanakan satu amalan ibadah, dia harus niatkan dulu, saya mau apa nih, mau sholat maghrib, mau sholat isya, mau sholat sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah. Itu menentukan tamyizul ibadat, membedakan ibadah-ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji. Satu orang bersedekah, kemudian setelah itu dia baru niatkan, itu buat zakat aja, nggak bisa. Awalnya dulu dia niatkan dulu, tentukan amalan itu niatnya. Kalau ini adalah zakat ya zakat, sedekah sedekah. Seperti itu. Satu orang mandi misalkan, dia mandi janabah atau mandi biasa, itu yang menentukan. Tadi saya sudah mandi, tapi saya belum niatkan untuk mandi janabah, wajib untuk mandi lagi. Tidak sah itu mandinya. Karena semua itu tergantung niatnya. Jadi niat ini penting, kunci dari amalan untuk bisa membedakan ibadah. Ada satu orang yang mandi hanya untuk kebersihan saja, untuk membersihkan badan, niatnya seperti itu.
Kemudian setelah selesai dia baru mau niatkan untuk kewajiban yang wajib, mandi yang wajib, tidak bisa. Ikhwani fiddin azakumullah. Satu orang mandi untuk sholat Jumat, maka harus dia niatkan mandinya untuk sholat Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua, niat ini berkaitan dengan amalan dan al-ma'mulu lahu. Amalan itu kita amalkan dengan dibedakan oleh niat. Yang kedua, al-ma'mulu lahu, kita mengamalkan amalan itu untuk siapa? Yang pertama, amalannya untuk membedakan mana wajib, mana sunnah, ya, mana yang mubah dengan niat ini. Yang kedua, untuk membedakan juga setelah kita meniatkan amalan ibadah, untuk siapa amalan itu? Itu penentu. Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, atau ada untuk urusan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlasillahi taala, diikhlaskan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli ma ya'ti bihil 'abdu wa ma yadhar, di setiap sesuatu yang ia lakukan ataupun ia tinggalkan. Meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan juga perlu dengan niat. Kalau meninggalkannya itu tanpa niat, biasa-biasa saja, tidak akan mendapatkan pahala. Ya, kecintaan, kebencian atau sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai kita lakukan. Itu penentunya adalah satu orang itu dengan niatnya. Allah SWT berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Sesungguhnya mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tunduk. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahid dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya bagi Allah adalah agama yang murni, tidak boleh dicampuri dengan sesuatu. Amalan ketika dilakukan oleh seseorang itu, yang pertama adalah satu orang mengamalkan untuk selain Allah SWT, maksudnya untuk selain Allah SWT. Yang pertama itu memang dia itu riya mukhlas, benar-benar murni riya untuk Allah, selain Allah SWT. Yang kedua, yang pertama dia niatkan untuk Allah SWT, tapi di tengah-tengahnya bukan untuk Allah SWT. Nah, kalau yang pertama untuk lillah, yang untuk memang benar-benar itu riya, bukan untuk Allah SWT, maka itu mardud, ditolak. Kalau yang kedua, pertamanya dia untuk Allah SWT, kemudian di tengah-tengahnya ada masuk riya dan yang lainnya, dalam hal ini juga ditolak amalannya. Awalnya benar, ikhlas, tapi tengah-tengahnya akhir-akhirnya riya, maka tertolak. Kalau seandainya satu orang mengamalkan dengan amalannya itu lillahi ta'ala, secara aslan pokoknya itu untuk Allah SWT, kemudian dia berharap fara'an secara cabang, berharap dengan pada selain Allah. Maksudnya begini, dia mengamalkan contoh satu orang yang berangkat haji, dia niat lillahi ta'ala, berangkat sampai ke sana. Kemudian sampai di sana dia punya tujuan lain, ibadahnya lillahi ta'ala benar, dia niat benar apa semua, tapi sampai sana dia punya tujuan lain, yaitu berdagang misalkan. Apakah amalan ini diterima oleh Allah SWT? Diterima, ya. Hajinya diterima, tapi sebagian ulama mengatakan berkurang, tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, kalau seseorang itu menjadikan yang pokoknya itu menjadi cabang dan cabang menjadi pokok, nah itu tidak bisa diterima oleh Allah SWT. Contoh, kita banyak mendengar bahwa salat duha adalah mendatangkan rezeki.
bersedekah tidak akan mengurangi harta. Agar harta kita bertambah, maka banyaklah sedekah. Kemudian satu orang yang sakit, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, obatilah orang sakit di antara kalian itu dengan bersedekah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau satu orang posisinya demikian, hendaklah dia mengutamakan antara pokok dengan asal. Pokoknya itu adalah dia mengharap ridha Allah dulu. Saya ini bersedekah itu lillahi ta'ala, bukan ketika saya ini sakit baru sedekah. Kenapa kamu bersedekah? Karena saya sakit, saya pengen sembuh, makanya saya dengan sedekah. Jadi tujuan bersedekahnya dia itu untuk urusan kesembuhannya, untuk dunianya. Bukan lillah, ini adalah tabungannya dia di akhirat. Dia adapun sembuh atau sembuh, Allah yang menyembuhkan, dan dia berikhtiar dengan amalan itu. Itulah yang namanya pokok dengan cabang. Jadi kalau kita ini mau bersedekah, sedekah aja dulu. Mau sembuh, mau tidak, itu urusan Allah SWT. Cabangnya seperti itu. Tapi kebanyakan orang ngambil cabangnya dulu baru pokoknya. Kenapa kamu bersedekah? Supaya saya ini sembuh. Itu yang begitu itu salah. Kenapa kamu sholat duha? Karena saya pengen toko saya ini laris, dimudahkan rezekinya sama Allah. Seperti itu. Nah, ini berkaitan masalah niat. Ikhwani fid din, azakumullah. Niat juga berkaitan dengan masalah hal-hal yang mubah dan perkara duniawiyah. Maka barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang mubah dengan urusan duniawiyah, dengan urusan-urusan dunia, ketika dia melaksanakannya itu hanya tidak diiringi dengan niat yang baik. Contoh, satu orang tidur kan mubah biasa saja. Ketika dia tidur biasa, dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi ketika dia tidur niatnya untuk memperkuat badannya agar dia bisa mengamalkan ibadah dan bisa bangun dalam keadaan segar, kemudian bisa melakukan aktivitas dalam kebaikan, diniatkan seperti itu, itulah penentu dia mendapatkan pahala. Jadi amalan-amalan yang mubah saja Allah akan berikan pahala kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan niat juga penentu membesarkan dan mengecilkan pahala seseorang. Satu orang bersedekah dengan 1 juta dengan niat dia untuk Allah Subhanahu wa taala, dan satu orang yang bersedekah dengan yang lebih murah, yang lebih sedikit yaitu 100.000, tapi niatnya itu bisa juga mengalahkan yang lebih banyak, atau yang lebih banyak lebih bisa mengalahkan yang lebih. Itu semuanya tergantung niatnya. Nabi SAW bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidak akan memberikan infak atau nafkah di mana engkau mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ma taj'al fi aw fi fami imra'atik, sampai sesuatu yang kau jadikan di mulut atau sesuatu yang kau berikan untuk istrimu. Jadi apapun amalan mubah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dengan niat kebaikan itu Allah akan berikan pahala. Akan tapi kalau tidak ada niatnya sama sekali, tidak akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, azakumullah. Dalam hal-hal muamalat juga sama. Kalau seandainya masalah al-muamalat itu secara zahir itu adalah satu muamalah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya ditujukan untuk diniati karena Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan satu pahala. Dan kalau seandainya tidak diniatkan untuk Allah SWT, maka tidak akan diberikan suatu pahala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
sesi pertanyaan barangkali ada, fadhol. Masih ada waktu ya. Yang berkaitan masalah niat. Ya, fadhol. Niat itu adalah amalan hati, tidak perlu diucapkan. Niat itu adalah amalan ada di hati seseorang. Niat itu adalah punya tujuan, punya apa itu ada di hati seseorang. Jadi untuk membedakan itu tidak perlu diucapkan. Sekarang kalau kita mengucapkan tapi hati kita tidak membedakan, percuma. Amalan yang paling besar itu adalah amalan hati, ikhwan. Amalan anggota tubuh ini kalah. Kita banyak berzikir dengan lisan, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, tapi mulutnya aja, hatinya tidak. Hatinya dia lalai. Allah tidak akan terima. Inna Allah SWT akan menerima satu amalan, tidak akan menerima dari satu orang yang ghafil, satu orang yang lalai dalam amalannya. Dia mengucapkan sesuatu zikir, tapi dia tidak mengetahui maknanya. Dan niat itu cukup dalam hati kita dan kita fokus. Sekarang satu orang sholat misalkan, dia mengatakan Allahu Akbar. Sudah, mau begitu aja kita memahami Allahu Akbar, hanya diucapkan saja. Lah, harus dipahami bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita masih sibuk dengan urusan dunia, itu berarti kita menjadikan Allah itu lebih kecil. Jadi pahami. Ketika kita mengamalkan sesuatu itu kita pahami, belajar untuk fokus. Inna Allah ta'ala la yaqbalu amalan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima amalan dari satu hati yang ghafil, lalai dan lahin. Jadi harus fokus dalam beramal. Kalau sekiranya terlalu lama, sholatnya lama tapi antum gak fokus, lebih baik antum jangan terlalu lama tapi fokus. Itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa niat itu amalan hati. Apakah hati itu dalam berniat itu seperti ucapan, seperti ucapan gitu? Maksudnya di dalam hati itu kan berniat itu seperti ada ucapan. Apa gimana niatnya itu? Jadi tidak perlu diucapkan, tapi kita orang bisa membedakan dengan hati kita. Kita bisa membedakan mana saya ini mau sholat maghrib, atau mau sholat isya, atau mau sholat sunnah, atau mau sholat apa. Dengan kita ini menghadirkan hati kita, itulah sudah niat. Jadi niat bukan ketika mau takbiratul ihram baru niat, bukan. Sebelumnya, antum datang dari rumah mendengar adzan isya, keluar dari rumah untuk sholat isya aja sudah niat itu. Keluar dari rumah, kita orang mau niat, kita ini mendengar adzan apa ini? Adzan isya. Sudah hadir nih, sudah dihadirkan di otak kita, di perasaan kita, udah tahu bahwa ini adalah sholat isya. Kemudian kita berangkat, kita ambil air wudhu, kemudian kita masuk ke shaf, kemudian kita takbir, tapi waktu takbirnya itu tidak menghadirkan niat. Sudah cukup, karena keluar dari rumahnya dia sudah meniat seperti itu. Alangkah baiknya ketika dia mau takbiratul ihram dia niati lagi, tapi cukup sudah. Adapun mengucapkan talafut bin niyah itu khilaf di antara para ulama. Mengucapkan usolli apa seperti itu ketika mau sholat apa, itu khilaf di antara para ulama. Akan tapi saya lihat tidak ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah mengucapkan dengan niatnya. Itu saja.
Ada sebagian ulama mengatakan harus mengatakan itu seperti itu, usolli apa dan yang lainnya. Tapi yang kita lihat Nabi SAW tidak pernah melaksanakannya dan para sahabatnya, dan tidak ada dalil yang sharih mengatakan bahwa niat itu harus diucapkan, karena niat itu tempatnya di hati. Wallahu a'lam. Udah waktu isya ya. Baik, 6 menit. Oh, iya. Ikhwani fiddin, azakumullah. Udah nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan menanyakan sesuatu kepada antum. Siapa yang hafal tadi di antara kalian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kapan masuk Islamnya? Kemudian dia menjabat seorang khalifah tahun 13. Oke. Hadis ini disebutkan hadis yang gharib di awalnya dan masyhur di akhirnya. Oke. Yang meriwayatkan dari sahabat dari Nabi SAW adalah sahabatnya, namanya siapa? Umar bin Khattab. Meriwayatkan dari Umar bin Khattab siapa? Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Kemudian yang meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi adalah Muhammad Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Hafal insyaallah ya. Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke. Dalam hadis ini ada satu kejadian yang sebetulnya ada kaitannya ataupun tidak diterangkan oleh para ulama. Adalah satu orang yang hijrah ke Madinah dengan tujuan untuk menikah seorang wanita, yaitu siapa? Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Dan amalan tidak akan bisa diterima oleh Allah SWT kecuali dengan niat yang salihah, dengan al-mutaba'ah, mengikuti aturan dari Allah, aturan dari Rasulullah SAW. Tata cara Rasulullah SAW mengamalkan, itulah kita amalkan. Dan niat itu berkaitan dengan amalannya dan berkaitan dengan tujuan untuk mengamalkannya. Berkaitan dengan amalannya yaitu untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang wajib atau yang sunnah atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa niat itu ditujukan kepada yang berkaitan dengan untuk apa dia mengamalkan. Untuk siapa ia mengamalkan? Untuk siapa ia mengamalkan? Jadi satu amalannya, yang kedua untuk apa dia mengamalkan, untuk siapa dia amalkan. Sudah cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.